Teman-teman, saat teduh Perkitab kita pada edisi 11 ini diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita simak pembacaan ayatnya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di Tadah Not di sebelah timur Eden. Mari kita mendengarkan pembahasannya. Teman-teman, dosa mempunyai efek yang mengerikan. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melahirkan anak-anak yang berdosa. Kain adalah orang yang pertama yang lahir dalam dosa. Ada penafsir yang menjelaskan tentang mengapa Adam dan Hawa memberi anaknya yang pertama ini dengan nama Kain. Mereka keliru mengira bahwa anak lelaki mereka yang pertama inilah yang dijanjikan Tuhan sebagai keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala ular, tetapi sayangnya Hawa tidak melahirkan Kristus, tetapi seorang pembunuh. Bagaimanakah dosa yang mengerikan ini kemudian menjalar? Kain dan adiknya Habel mempersembahkan korban bagi Tuhan, tetapi korban Habellah yang diterima, korban Kain tidak. Sebagian penafsir meyakini masalahnya bukan pada jenis korbannya. Habel mempersembahkan korban anak sulung dari kambing dombanya, sedangkan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah yang diolahnya. Itu adalah persembahan dari hasil pekerjaan mereka. Maka perbedaan persembahan itu adalah wajar. Karena itu, pastilah masalahnya
bukan apa yang mereka persembahkan, tetapi hati. Hati Habil benar di mata Tuhan, sedangkan Kain tidak. Tetapi penafsir lain berpendapat, tentu masalahnya memang hati. Tetapi itu nampak dari jenis persembahannya. Pada saat Tuhan memberi pakaian kulit binatang dengan membunuh binatang itu, Allah memberi semacam pengajaran bahwa daun ara tidak cukup untuk menutupi dosa manusia. Penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi ada sesuatu yang tak dijalankan oleh Kain, tetapi dilakukan oleh Habil. Hukuman dosa ialah maut, kematian. Maka korban persembahan haruslah darah binatang, nyawa binatang itu. Itu sebabnya mengapa umat Israel selalu mempersembahkan darah kambing domba atau sapi. Dan di kemudian hari, hewan-hewan yang dikorbankan ini menunjuk pada kematian anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menghapus dosa dunia. Dan Habil, dia taat. Maka ia mempersembahkan anak kambing domba, tetapi Kain tidak. Nah, inilah masalahnya pada semua persembahan yang salah, yang tidak diterima Allah, semua berasal dari kebanggaan diri. Kain ingin menunjukkan hasil kerjanya, dia ingin menunjukkan siapa dirinya di hadapan Allah. Itu sebabnya ia tidak memberikan apa yang Tuhan minta, tetapi memberikan apa yang ia ingin berikan. Sikap semacam ini kita menyebutnya sombong. Dalam buku 1001 Cara untuk Menjadi Sombong, kita tidak akan diajar untuk menjadi pribadi yang taat. Kita juga tidak diajar untuk rendah hati. Kita akan diajar bahwa kita tidak seberdosa seperti yang dikatakan oleh Alkitab, dan kita tidak perlu juru selamat. Buku 1001 Cara untuk Menjadi Sombong tidak melarang kita untuk datang kepada Tuhan, tidak melarang kita untuk datang ke gereja, tidak melarang kita untuk beragama. Hanya saja cara yang dilakukan harus sesuai dengan cara kita. Persis seperti lagu Frank Sinatra yang berjudul My Way. Syair penutupnya berkata, I did it my way. Maka Kain mempersembahkan korban menurut caranya sendiri. Bukankah ini juga yang terjadi di zaman kita ini? Hiruk-pikuk agama akhir-akhir ini berakar pada kesombongan. Agama tidak disikapi dengan kerendahan hati, tetapi suka-suka hati. Itu sebabnya mengapa orang-orang yang beragama seperti ini gemar menghakimi dan hobi mencaci maki. Habil jelas tidak lebih baik daripada Kain. Dia sama-sama dilahirkan dalam keadaan berdosa, tetapi apa yang membuat Tuhan menerima persembahan Habil adalah imannya. Imannya lah yang menyebabkan Habil menaati firman Tuhan. Persembahan Habil menggambarkan apa yang di kemudian hari Tuhan Yesus lakukan, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Jangan dikira keselamatan melalui Yesus itu mudah manusia menerimanya. Sama sekali tidak. Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus menebus dosa manusia. Dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita akan diselamatkan semudah itu. Manusia hanya butuh iman. Tetapi apa yang kelihatan mudah itu tidak dapat diterima oleh kesombongan. Manusia ingin menunjukkan dirinya, manusia ingin menunjukkan jasanya. Manusia ingin berkata, ini semua karena aku, ini semua karena usahaku. Maka Kain terluka, dia marah. Usaha sendiri yang dia banggakan ditolak. Kain tidak dapat menerima ini semua. Dia marah kepada Tuhan, dan dia juga marah kepada Habil. Ayat yang kelima mengatakan, mukanya muram, hatinya mendidih, jadi dosa berasal dari dalam, bukan dari luar. Dosa berasal dari hati. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa menanggapinya. Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Ada pelajaran menarik di sini. Tuhan tidak sedang mencari informasi, tetapi justru Tuhanlah yang sedang memberikan informasi sesuatu yang Kain tidak sadari. Kain, mungkin engkau berpikir engkau bisa menyembunyikan dosamu dari semua orang, tetapi wajahmu tidak dapat. Dosa tidak dapat disembunyikan, wajahmu memancarkan isi hatimu. Jika engkau menolak untuk tunduk kepada firman-Ku, doamu tidak akan didengar dan persembahanmu juga tidak akan diterima. Kamu tidak akan bahagia dan kamu tidak bisa menyembunyikan itu dari wajahmu. Jika kita sampai hari ini belum puas dengan ibadah kita, belum bisa dipuaskan dengan kegerejaan kita atau kekristenan kita, itu sebenarnya adalah sebuah informasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jangan marah kepada Tuhan dan juga jangan menyalahkan orang lain. Tuhan yang Maha Baik kembali mengingatkan Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sedang mendorong Kain. Ayo Kain, berbuatlah yang baik, bertobatlah, jangan sombong, jangan tidak taat, persembahkanlah kurban dengan benar. Tetapi jika engkau tidak mampu melakukan itu, ketahuilah, selangkah lagi hidupmu akan dikuasai oleh dosa. Tetapi engkau jangan menyerah, engkau harus menang atas dosa. Nah, luar biasa bukan? Walau Kain salah, Tuhan tidak membuang Kain seperti kain kotor. Tuhan membimbingnya kepada pertobatan, Tuhan memberikan Kain kesempatan untuk berubah. Tetapi sayangnya Kain menolak. Dia menolak untuk berbuat yang baik. Dia tidak mau untuk mengulang kembali mempersembahkan kurban dengan cara yang benar. Tapi sebaliknya, Kain justru merencanakan pembunuhan. Dia ajak Habil ke padang, kemudian di sana dia membunuh Habil. Dosa yang tidak dikalahkan menyebabkan kehancuran. Habil terbunuh, tak dapatlah dibayangkan betapa dalamnya kepedihan yang harus ditanggung oleh Adam dan Hawa sebagai orang tua. Mereka tidak hanya kehilangan Habil, mereka juga kehilangan Kain. Kain melarikan diri. Nah, mari sekarang kita aplikasikan pelajaran kita ini. Kita harus taat. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan harus kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Ibadah kita, pelayanan kita, saat teduh kita, semua yang kita lakukan untuk Tuhan harus kita lakukan dengan kerendahan hati dan juga dengan ketaatan. Karena itu waspadailah sikap sombong. Kesombongan membuat kita merasa tidak harus untuk taat kepada Tuhan. Kesombongan membuat apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak hati kita sendiri. Kesombongan sangat berbahaya. Kesombongan adalah saudara kandung dari kejahatan. Kesombongan juga membuat seseorang tidak bisa melihat orang lain sukses. Kesombongan menciptakan rasa iri, menciptakan rasa dengki, dan keinginan untuk mencelakai orang lain. Kesombongan membuat kita merasa bahwa hidup ini tidak adil, Tuhan tidak adil, dan orang lain adalah sebuah gangguan. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak langsung menghukum Kain. Tuhan menegurnya, Tuhan mengingatkannya, Tuhan membimbingnya kepada pertobatan. Mungkin saat teduh pagi ini adalah bagian dari cara Tuhan mengingatkan kita. Maka responilah saat teduh ini dengan baik. Apa yang Tuhan ingin kita ubah, ubahlah. Kerendahan hati membuat kita bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Satu hal yang harus kita paham, dosa sebenarnya tidak dapat disembunyikan. Wajah kita memancarkan isi hati kita. Tuhan Maha tahu, orang lain juga bisa tahu. Sesekali tengoklah cermin, kita akan melihat apa yang terpancar dari wajah kita. Firman Tuhan adalah cermin hati. Bacalah,
tangkaplah pesannya dan berubahlah sesuai dengan pesan itu. Teruslah bersama dengan kami saat teduh perkitab. Melalui saat teduh ini kita bercermin, kita belajar, dan kita tumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.